Ya, halo semua, balik lagi di channel saya, masih di playlist tutorial Object Oriented Programming dengan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan konsep Object Oriented secara umum dan secara singkat ya, di video pendahuluan yang pertama. Nah, pada video kali ini kita akan mulai praktek nih. Tapi sebelum ke konsep-konsep yang lebih lanjut, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai kelas dan objek. Karena kelas dan objek adalah aktor utama di konsep atau paradigma OOP ini. Nah, jadi di sini saya udah punya dokumentasinya ya di website kotlinlang.org. Teman-teman bisa buka aja. Nanti linknya saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, bagian kelas. Jadi kelas itu apa? Sebelum kita praktek, kelas itu adalah bisa dibilang sebuah blueprint gitu ya. Dari blueprint tersebut kita bisa membuat sebuah objek, layaknya rumah gitu ya. Sebelum kita membangun rumah kan kita nggak langsung bangun rumahnya gitu. Kita perlu merancangnya di sebuah gambar, eh, ya gambar blueprint, gambar arsitekturnya gimana, letak pintunya di mana, ukurannya berapa, bahan bangunannya pakai apa, dan lain-lain. Nah, dari blueprint tersebut kita baru bisa buat rumahnya. Nah, begitu juga kelas yang ada di pemrograman. Jadi kita rancang dulu blueprintnya, nanti dari blueprint tersebut kita bisa membuat sebuah objek. Nah, OOP ini pada dasarnya adalah kita memperlakukan objek yang ada di program layaknya objek di dunia nyata. Ya, ibarat selain rumah ini contohnya laptop gitu ya. Jadi kelas itu memiliki state atau atribut dan behavior atau methods ya. Eh, jadi misal laptop dia punya state atau atributnya prosesor misalnya. Prosesor, RAM, kemudian mungkin GPU, LCD. Nah, kemudian untuk behaviornya dia bisa nyala, kemudian dia bisa dimatikan, kemudian dia bisa connect ke internet dan lain-lain. Itu adalah behaviornya. Atau bahasa Indonesia kebiasaan, tapi ya kayaknya kurang tepat deh. Nah, jadi ada state dan ada behavior. Nah, gimana prakteknya? Kalau kita lihat di Kotlin ini, kelas di-declare dengan keyword class ya. Kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Java, pasti ya sudah tidak asing dengan keyword ini. Dan emang pada umumnya juga di bahasa pemrograman lain di-define dengan kelas gitu. Tapi ada juga bahasa pemrograman lain yang nggak nge-define kelas dengan nama kelas. Seperti di bahasa Golang, dia itu kalau nggak salah pakai struct gitu ya untuk mendefine sebuah kelas. Nah, di sini contohnya adalah kelas person dengan keyword kelas, kemudian nama kelasnya pastikan dengan huruf kapital. Jadi ini apa ya? Standarnya lah. Person, P-nya besar, sisanya kecil, ya kapital. Kemudian nanti akan dibuka dengan curly brackets atau kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita baru bisa define state-state-nya, kita bisa define behavior-behaviornya. Nah, kemudian ada constructor ya. Jadi kelas pasti punya primary constructor atau ya setidaknya satu atau lebih dengan secondary constructor. Nah, kita akan belajar dengan primary constructor dulu karena main apa ya? Utama goal utamanya untuk tutorial ini, video ini hanya untuk mengenalkan teman-teman kelas dan objek. Nah, saya akan menggunakan constructor. Simpelnya constructor ini adalah sebuah methods yang akan dijalankan pertama kali ketika kelas tersebut dibuat gitu. Uh, di sini kita bisa nge-define state-nya juga gitu. Kebetulan kalau di Kotlin ini constructor itu di-define kayak parameter di sebuah function. Kalau di Java yaitu dibuat dengan method terpisah gitu di dalamnya, nggak langsung constructor gini. Ya, kita akan langsung praktekkan aja. Jadi di sini saya punya IntelliJ IDEA ya,
Harusnya teman-teman juga udah punya, karena saya sarankan untuk mengikuti tutorial sebelumnya tentang dasar Kotlin ya, yang 2 jam, atau teman-teman bisa cari tutorial lain atau lihat dokumentasinya. Di sini saya akan buat kelas dengan nama laptop ya, sesuai dengan study case tadi. Nah, strukturnya secara otomatis dibuatkan seperti ini. Kemudian saya akan buat konstruktornya. Nah, konstruktornya ini saya akan isi dengan state. Yang pertama itu kan laptop punya prosesor. Saya akan beri tipe data string. Kemudian punya RAM juga dengan tipe data integer. Kemudian GPU string. Nah, kemudian di dalamnya misal kita buat behaviornya. Laptop itu kan bisa dinyalakan, bisa dimatikan, yaitu 2 konsep dasarnya lah. Kita buat function di sini apa ya? Nyalakan laptop, start laptopnya, start laptop. Kemudian di dalamnya kita akan ngeprint sebuah string laptop dinyalakan. Kemudian kita buat juga untuk mematikan laptop, shutdown laptop. Di dalamnya saya akan buat print line juga untuk mematikan laptop. Laptop dimatikan. Nah, ini adalah sebuah kelas ya, strukturnya seperti ini. Ini ada konstruktornya, ini ada bodinya ya. Kita juga sebenarnya bisa define sebuah state di dalam bodinya. Misal prosesor 2 gitu. Gak mungkin juga sih ada 2. Kecuali kalau dia server mungkin. Saya kurang ngerti juga. Tapi dia itu harus langsung di-define gitu. Karena Kotlin ini dia menghindari null gitu ya. Jadi sebuah variabel itu harus langsung didefinisikan. Sebenarnya ada caranya, cuma itu nanti kita pelajari. Jadi untuk state-nya saya akan taruh di constructor. Kemudian gimana cara membuat objek dari kelas laptop ini? Caranya itu cukup mudah, sangat mudah bahkan ya. Kita buat function main dulu di sini. Nah, cara buatnya adalah kita buat sebuah variabel. Nah, jadi nanti objek itu akan ditampung ke dalam sebuah variabel. Misalnya laptop apa ya? ROG misalnya. Kita buat objeknya itu dengan cara panggil kelasnya, kemudian isi konstruktornya. Nah, di sini kan ada prosesor, ada RAM, ada GPU. Nah, untuk konstruktor yang pertama, prosesor, kita masukkan misal Intel Core i7 misalnya. Ini saya tidak disponsori oleh Intel, hanya sebagai contoh. Kemudian untuk RAM-nya misal 32 GB. GPU-nya Nvidia berapa saya nggak tahu. Nvidia aja lah pokoknya. Nah, kita sudah punya objek dengan nama variabelnya ROG. Kita juga bisa buat objek lain. Jadi dari kelas ini nggak mesti hanya menghasilkan satu objek gitu ya. Tapi dia bisa banyak objek. Kemudian saya akan buat misal MacBook ya. Sama dengan laptop. Prosesornya dia M1 misal. RAM-nya 16 GB. GPU-nya saya nggak tahu GPU MacBook apa. Anggap aja Nvidia juga. Nah, jadi di sini kita sudah punya 2 objek yang berasal atau yang diciptakan dari blueprint laptop ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjalankan behavior-behaviornya? Misalkan di sini saya
ingin menyalakan laptop ROG. Ya kita tinggal panggil ROG dot, kita panggil fungsinya start laptop. Nah, saya akan coba jalankan. Nah, laptop dinyalakan. Berarti laptop berhasil dinyalakan kan. Tandanya function itu digunakan, kita lihat nih perbedaannya. Dia masih abu-abu, dan ini udah kuning ya, alias sudah digunakan. Nah, kalau ini kan nggak spesifik gitu ya, laptop yang dinyalakan laptop apa. Jadi saya akan tambahkan juga nama laptopnya ya, mungkin untuk di konstruktornya ini, name. Jadi saya ingin menampilkan laptop, nama laptopnya dinyalakan. Jadi kita tambahkan juga parameternya di sini. Namanya Asus ROG. Saya nggak tahu tipenya. Ini MacBook Pro 2021. Oh ya, saya kehapus tadi prosesornya. Nah, jadi ya pastikan sama ya di sini. Di sini ada 4 argumen. Di sini juga masukkan 4 argumen. Nah, kemudian saya akan coba jalankan lagi untuk ROG Start Laptop. Kita tunggu sesaat. Nah, laptop Asus ROG dinyalakan. Nah, kemudian gimana kalau MacBook? Ya sama aja. Kita tinggal panggil aja fungsinya Start Laptop. Kemudian misal nanti kita delay. Nah, delay gimana ya? Lupa saya caranya. Ya, mungkin langsung dimatiin aja ya. Saya ketika laptop dinyalakan, terus ketika ROG dinyalakan, terus saya nyalain MacBook, habis itu saya matiin ROG gitu ya. Jadi saya akan matiin ROG di sini. Kita lihat urutannya gimana. Kita tunggu. Nah, gini jadi urutannya. Jadi saya menyalakan Asus ROG, kemudian saya menyalakan MacBook, kemudian saya mematikan Asus ROG. Ya mungkin singkatnya seperti itu ya untuk membuat objek dari sebuah kelas. Harapannya teman-teman bisa tahu bedanya kelas dan objek gitu ya. Sekali lagi, kelas itu adalah sebuah blueprint alias rancangan dari sebuah objek, dan objek itu adalah perwujudannya gitu ya. Perwujudan dari sebuah blueprint tersebut gitu ya. Nah, jadi mungkin itu untuk penjelasan dan tutorial singkat mengenai kelas dan objek. Pada tutorial selanjutnya kita akan mulai mungkin belajar konsep-konsepnya. Di antaranya itu ada encapsulation, ada inheritance, ada polymorphism, dan ada abstraction. Nah, itu semuanya erat kaitannya dengan kelas dan objek ini. Jadi pastikan teman-teman sudah paham tentang bedanya kelas dan objek dan cara membuat objek dari sebuah kelas. Nah, mungkin cukup itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini, support di Saweria, atau apapun, like, komentar. Itu akan sangat membantu channel ini untuk lebih berkembang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.